Oke, selamat datang di Bimbel Gemari Tematik bersama Miss Gina. Anak-anak Miss, minggu ini kita mempelajari tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, siapa di sekolahnya sudah masuk kesebangunan dan kekongruenan? Pasti tidak asing lagi dengan yang namanya bangun datar, yang terdiri dari segi 3, segi 4, dan persegi panjang. Nah, oke. Malam hari ini kita akan membahas apa? Malam hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kesebangunan, pengertiannya, sifatnya, syarat untuk menentukan apakah dia bisa dikatakan dua bangun datar yang sebangun, contoh dalam kehidupan sehari-hari, serta contoh soalnya. Nah, kesebangunan pada segi 3 dan segi 4 juga akan kita perhatikan, yang dimana dari syarat yang sudah ditentukan tadi, maka kita coba menentukan kembali dengan beberapa syarat. Nah, bentuknya seperti apa nanti akan kita lihat. Kemudian, kekongruenan dan contohnya. Sama halnya kayak seperti kesebangunan. Kita akan mengetahui pengertiannya. Kita akan mengetahui contoh kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, syarat dua bangun datar dapat dikatakan kongruen. Lalu simbol di antara kekongruenan dan kesebangunan. Nah, setelah itu kita melihat kekongruenan pada bangun datar lebih pastinya pada segi 3 dan segi 4. Ya, oke. Hal pertama yang akan kita bahas itu ya adalah kesebangunan. Nah, apa itu kesebangunan? Seperti apa contohnya? Coba dilihat contoh pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada maket bangunan dan ada bangunan asli. Miss ambil pulpen itu. Nah, di sini ada maket bangunan dan bangunan asli. Maket bangunan ini identik dengan eh, figur atau miniatur. Nah, iya, miniatur yang mirip dengan aslinya ataupun miniatur yang ketika kita melihat di aslinya, maka ukurannya berbeda. Jadi, di sini Miss contohkan sebagai maket bangunan atau miniatur dan bangunan bangunan asli. Nah, jadi antara miniatur dengan bangunan asli dia memiliki apa? Memiliki bentuk sama-sama bangunan. Nah, bentuknya sama-sama bangunan, tetapi ukurannya yang berbeda. Coba diperhatikan yang digambar sini. Mbak ini, Mbak ini dia memegang sebuah miniatur yang berbentuk gedung, sedangkan ini adalah luas rumah. Yang berarti dia kalau ke rumah bisa dia masuk, bisa dia tempati, tapi tidak bisa dibawa-bawa. Nah, tapi kalau miniatur bisa dibawa. Nah, jadi sebangun itu bentuk atau dua bangun datar yang memiliki bentuk sama dengan ukuran yang berbeda. Jika belum paham, coba dilihat satu contoh ini lagi. Nah, coba dilihat ada satu produk dan ada satu produk yang sama kata, tetapi kalian lihatnya di handphone. Nah, yang berarti apa? Sama-sama berbentuk produk, tetapi ukurannya aja yang berbeda. Ketika di handphone ukurannya sekecil ini, tapi kalau misalnya aslinya ternyata besar. Nah, masih sudah mengerti dengan pengertian yang sebelumnya? Maka sebangun itu adalah dua bangun datar yang memiliki memiliki apa? Memiliki bentuk sama
ukuran berbeda. Nah, memiliki bentuk yang sama, ukuran yang berbeda. Oke. Lebih jelasnya lagi. Nih, suatu keadaan di mana dua bangun datar memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya yang berbeda. Artinya, kedua bangun tersebut memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian yang sama. Nah, jadi, bentuk yang sama tetapi ukuran yang berbeda. Itulah arti kesebangunan yang lebih jelas. Di sini Miss ada singgung tentang memiliki perbandingan sisi. Yang berarti mencari kesebangunan ini tetap menggunakan materi minggu lalu, yaitu rasio. Rasio identik dengan simbol apa? Titik dua atau dibaca dengan banding. Jadi kita di sini tetap menggunakan konsep rasio dalam penyelesaian kesebangunan. Yang mana konsepnya? A per B sama dengan C per D. Jadi jangan dilupakan. Kalau rasio kita mengingatnya simbolnya dengan banding, maka kalau di kesebangunan ada namanya simbolnya gelombang. Jadi kita menambah ingatan lagi, yaitu simbol kesebangunan. Contoh di mana yang kalian temukan? Misalnya segitiga A, B, C memiliki kesebangunan pada segitiga D, E, F. Seperti oke. Oh, bisa. Lanjut. Kita lihat nih, tadi misalnya bilang ada syarat agar dua buah bangun datar itu dikatakan sebagai sebangun. Apa syaratnya? Ada dua. Yang pertama, syaratnya itu kedua bangun datar itu harus memiliki sisi yang bersesuaian. Nah, memiliki perbandingan yang tetap. Iya, memiliki sisi yang bersesuaian, memiliki perbandingan yang tetap. Lalu syarat kedua, dia harus memiliki sudut-sudut yang bersesuaian, memiliki besar yang sama. Nah, jadi ketika kamu menemukan dua syarat ini, maka baru bisa dikatakan dua bangun datar tersebut sebagai sebangun. Coba lihat penyelesaian pada contoh soal. Ditanya di soal ini, tentukan sisi-sisi yang belum diketahui ketika ketiga persegi panjang di bawah ini. Di sini ada gambar 1 sebagai data 1, gambar 2 sebagai data 2, gambar 3 sebagai data 3. Karena kita ingin mencari tahu X-nya berapa dan P-nya berapa sisi yang belum diketahui, maka kita menggunakan konsep rasio. Ketika ditanyanya X, maka kita selesaikan dulu yang X. Menggunakan apa? Menggunakan gambar 1, data 1, dan gambar 2, data 2. Oke, lihat ini. Nah, kita gunakan konsep rasio. Kita gunakan konsep rasio. Di sini, karena ingin mencari tahu X-nya, maka kita sesuaikan panjang dengan panjang, tinggi dengan tinggi. Maka kita tuliskan persamaan rasionya A per B sama dengan C per D. Ya. Panjang dengan panjang, yaitu X per 5. Sama dengan tingginya berapa? Tingginya 2 per. Kalau satu sudah ambil yang di gambar kedua, maka yang pasangannya juga ambil di 2 duluan. Jangan kebalik-balik, karena ini bukan perbandingan berbalik nilai. Setelah kalian susun seperti ini, kalian lakukan perkalian silang. X dikali 10, 10X. 5 dikali 2, tulis 2 dikali 5 atau 5 dikali 2. Maaf, ini maksud Miss 15 ya. Lalu, X-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, maka jadinya maksud Miss 10. 10 kita pindahkan ke sebelah kanan, maka dia menjadi pembagi. Nah, 2 dikali 15 dibagi dengan 10. Nah, sudah seperti ini. Lalu, X-nya kita tulis turunin lagi. 2 dikali 15 berapa? 30. Dibagi dengan 10, coret 10, coret 10. 3 dibagi dengan 1, sama dengan 3. X-nya dapat 3. Lalu bagaimana dengan yang P? Kita perhatikan.
Nih, yang P, pakai data gambar 3 dengan data gambar 1 yang lengkap. Nah, dan yang tetap. Jadi, tinggi dengan tinggi, panjang dengan panjang. Tulis persamaan rasionya. P per 10 sama dengan 27 per 15. Lalu kita kali silang. 15 P sama dengan 27 dikali 10. Karena ingin mencari tahu P-nya berapa, maka 15 dipindahkan. Jadi 27 dikali 10 per 15. P sama dengan 27 dikali 10, 270. Dibagi 15, maka hasilnya 18. Dapat 18. Sudah. Untuk soal kesebangunan pada segi 4 sudah selesai. Coba kita lihat satu soal lagi pada segitiga. Yang segi 4 sudah. Kita lihat segitiga. Nah, di sini ada yang mencari X, ada yang mencari Y, ada yang mencari X. Bagaimana? Nah, berhubung yang ditanyanya itu sisi kedua dan sisi 3, maka kita menggunakan gambar 1. Nah, gambar 1, sisi 1 sudah ada, sisi 2 sudah ada, sisi 3 sudah ada. Jadi cari 1, 1, 2, cari yang X dulu. Nah, oke. Cari yang X dulu. Mana? Sisi 2 bersama dengan per sisi 2. Ini gambar 2, ini gambar 1. Sisi 1 berpasangan dengan sisi 1. Jadilah tulisnya X per 5 sama dengan 10 per 6. Kali silang. 6X sama dengan 10 dikali 5. X sama dengan 10 dikali 5 dibagi dengan 6. X sama dengan 10 kali 5, 56 bagi 6. Bagi sama-sama yang bisa dibagi. 2, 2. Jadi 25 per 3. Dapat untuk yang X. Nah, sekarang kita cari yang Y. Bagaimana mencari yang Y? Karena ingin mencari tahu Y, maka kita pakai data 3 bersama dengan data 3. Lalu kita juga menggunakan sisi 1 dengan sisi 1. Sisi 3 bersama dengan sisi 3, sisi 1 bersama dengan sisi 1. Sisi 2 dipakai lagi, Miss. Tidak usah dipakai lagi. Pakai yang ini saja. Jadi kita tuliskan Y per 8 sama dengan 10 per 6. Nah, lalu kali silang. 6Y sama dengan 8 dikali 10. Y sama dengan 8 kali 10 per 6. 8 kali 10 sama dengan 80 per 6. Y sama dengan 40 per 3. 80 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2. Dapatlah hasilnya. Sudah. Selesai untuk yang X dan Y. Sekarang kita lihat selanjutnya. Nih, kesebangunan pada segitiga. Kesebangunan pada segitiga ketika kita menarik sejajar dengan salah satu sisi, maka akan membentuk dua bangunan atau dua segitiga yang sebangun. Gimana dua segitiga yang sebangun? Coba perhatikan jika Miss menarik segitiga A, segitiga yang awal, A, B, C. Lalu karena ingin Miss menarik sisi sejajar, maka Miss tarik tidak. Ini. Maka akan menimbulkan segitiga baru. Yang mana segitiga barunya? Dengan A, D, E. Nah, jadi dapat kita buat dengan simbol kesebangunan yaitu segitiga A, B, C sebangun dengan segitiga A, D, E. Nah, oke. Sebangun dengan segitiga A, D, E. Sudah. Sampai di sini sudah paham?
Oke, ini lanjut. Nah, coba dilihat kesebangunan pada segitiga yang selanjutnya. Pada segitiga siku-siku, jika ditarik garis tinggi dari satu sudut, siku-siku maka akan membentuk 3 buah segitiga yang sebangun. Yang seperti apa? Perhatikan. Di sini ada segitiga sebangun yang pertama, A, B, C. Lalu ada segitiga lagi. Yang mana segitiga yang kedua? Ada A, B, D. Lalu yang selanjutnya yang mana? Ada A, D, B. Dapat 3 segitiga. Nah, sebangun. Nah, coba kita lihat secara terpisah. Nih, pertama ada segitiga A, B, C. Karena kita bisa menarik sisinya jadi segitiga A, D, C. Dengan segitiga D, A, B atau DBA. Nah, jadi bisa kita buat simbolnya dengan segitiga ABC berkesebangunan dengan segitiga DAC dan sebangun dengan segitiga DBA. Paham? Paham. Oke, Miss hapus, kita lanjut. Nah, dari kesebangunan segitiga tadi dapatlah kita lihat persamaannya. Yang mana persamaannya itu ada di AD kuadrat sama dengan CD dikali DB, AC kuadrat sama dengan CD dikali CB, dan AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Coba kita lihat yang AD kuadrat. AD kuadrat sama dengan halnya dengan CD nih, dan DB. Nah, lalu coba kita lihat yang AC kuadrat. AC kuadrat sama halnya dengan CD dan CB. Nah, kalau AB kuadrat. Nah, kalau AB kuadrat dia dengan siapa? AB kuadrat dengan BD dan BC. Inilah bentuk persamaannya. Jadi terdapat ada 3 persamaan. Oke. Ini hapus, kita lanjutkan ke kekongruenan. Nih. Kongruen itu apa? Kongruen itu adalah kebalikan dari kesebangunan. Yang contohnya seperti apa? Lihat. Segitiga antara segitiga satu yang ini dengan segitiga dua yang ini memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang sama. Maupun batu batanya dibuat meningkat pun juga tetap ukurannya sama. Coba diperhatikan sarang lebah. Antara sarang lebah satu dengan sarang lebah lainnya sama tidak? Sama. Maka mau ini diputar-putar bagaimanapun tetap sama. Oke, lihat contoh selanjutnya. Antara ubin lantai 1 dengan ubin lantai 2. Apakah bentuknya sama? Iya. Ukurannya sama? Iya. Coba dilihat susunan cangkir. Apakah susunan cangkir ini sama? Ya. Dari gantungannya, dari kedudukannya, maka ini sama. Yang berarti apa? Yang berarti kesebangunan itu adalah 2 bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Artinya, kedua bangun tersebut dapat saling menutupi dengan sempurna jika digeser, diputar, ataupun dibalik. Nah, kalau tadi kita melihat simbol kesebangunan hanya dengan gelombang saja, maka kalau di kongruen, dia menemukan simbol baru, yaitu gelombang dan sama dengan. Tapi bacanya kongruen, bukan gelombang dan sama dengan, ya. Nah, oke. Pada kesebangunan tadi kita sudah lihat syarat untuk mengatakan 2 buah bangun datar dapat dikatakan sebangun. Sama halnya seperti kongruen. Kongruen juga memiliki 2 syarat
Agar dua bangun datar tersebut dapat dikatakan kongruen. Apa yang pertama? Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang persis sama. Kalau kesebangunan tadi, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki ukuran yang ukuran yang tetap atau ukuran yang berbeda. Nah, sedangkan kalau di kongruen memiliki panjang yang persis sama. Nah, yang kedua syaratnya apa? Sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di identifikasi segitiga-segitiga yang kongruen. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya? Lihat salah satu dari tiga pilihan yang di bawah ini yang sudah Miss buat. Yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian. Itu poin utamanya. Lalu, ketika kalian melihat segitiga itu dengan besar satu sudut dan kedua sisi yang mengampitnya. Ya. Lalu, dua sudut dan satu sisi. Bagaimana contohnya, Miss? Lihat nih. Apakah gambar satu termasuk kongruen? Ya, termasuk kongruen. Kenapa? Karena kedua segitiga di samping termasuk kongruen. Karena sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi ini sama dengan sisi ini. Sisi dua sama dengan sisi dua. Sisi satu sama dengan sisi satu. Jadi maupun dibalik sekalipun seperti ini, dia tetap sisi dua, sisi satu, dan sisi tiganya memiliki ukuran yang sama. Oke, kita lanjut. Coba dilihat apakah ini kongruen atau tidak. Antara sisi ini jika kita balikkan, nih, sisi duanya sama tidak dengan ini, sama. Sisi satunya sama tidak dengan ini, sama. Lalu untuk sudut, nah sudut nolnya, apakah sama jika diputar? Sama. Jadi ini termasuk kongruen. Kenapa? Karena besar satu sudut yang bersesuaian dan kedua sisi yang mengampitnya berukuran sama. Ya, oke, kita lanjut. Kongruen pada segitiga. Apakah ini termasuk tidak kongruen? Ya, kenapa? Karena besar dua sudut dan satu sisinya memiliki ukuran yang sama. Jadi maupun diputar, dibalik, dan di gimana pun tetap dia sama. Jadi trik tepatnya itu, kesebangunan itu sebagai sebanding atau serupa, kalau kekongruenan itu identik sama dan mirip. Jadi ini ada contoh soal. Yang pertama contoh soal ini bisa kita lihat pengerjaannya jika ditanyanya AB itu sama dengan BC, AB sama dengan BC, maka BC sama dengan CD. Lalu BF berapa? Nah, untuk mencari tahu BF, nih, antara ini ke sini kita menggunakan persamaan konsep rasio. Buatlah AB sama dengan BF dan AP sama dengan PE. Nah, masukkan nilainya. AB berapa? AB 18. Lalu, karena kita sudah melakukan perkalian silang, maka kita langsung 18 tambah 18 sama dengan BF per 18 tambah 12. 12 dari mana? Dari data DF. Nah, lalu 1 per 2 sama dengan BF per 30. BF sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah C. Nah, jadi ini contoh soalnya. Oke? Nah, ini ulang buat lagi untuk penyelesaian yang tadi. Karena kita ingin mencari tahu A, B, dan AB dengan BC, AB dan BC, ini AB, BC, CD, BC dengan CD. Maka ingin cari tahu BF-nya. Nah, saya ingin cari tahu BF-nya. Bagaimana mencari tahu BF? Untuk mencari tahu BF, kita harus perhatikan segitiga APE. Nah,
Kita perhatikan segitiga APE. Yang mana segitiga A, A, APE? Nih, yang ini nih. Ini, ya. Oke. Nah, dan segitiga AB, ABF. Nah, segitiga A, B, F. Nah, segitiga AFB dan segitiga ABF. Oke. Lalu kita buatkan persamaannya. Buatkan persamaannya. AB per AP. Nah, oke. Kemudian sama dengan BF per PE. Nah, lalu apalagi setelah dari ini? Kita buatkan AB-nya berapa? 18 per 18 ditambah 18. Dari mana 18 tambah 18? Nilai ini sama halnya dengan AP. Oke. Lalu kita buatkan BF dan PE-nya berapa? BF yang ditanya per dengan nilai 18 ditambah 12. Kemudian kita totalkan 18 tambah 18 per 18 tambah 18 dibagi dengan 18. Maka jadinya 1/2. BF sama dengan 18 tambah 12 30. Nah, lalu kita cari, kita kali silang. Nah, BF sama dengan apa? 15. Nah, coba kalian urutkan. Kalau perkalian silang bagaimana? Perkalian silang seperti yang sudah kita buat dari tadi. 30 BF 2 atau 2 BF sama dengan 30 kali 1. Karena ingin mencari tahu BF-nya, maka 30 kali 1 bagi 2. BF sama dengan 30 dibagi 2. Dapatlah 30 dibagi 2 sama dengan 15. Dapat. Selesai. Oke. Sekarang coba perhatikan contoh berikutnya. Contoh berikutnya itu ada di nih. Kita ada segitiga ABC, segitiga ABC, dan segitiga BCD. Nah, ada dua segitiga. Nah, diketahui apa? Diketahui AB-nya sama dengan 9, AD-nya sama dengan 5. Nah, lalu panjangnya. Panjang DB sama dengan AB kurang sama dengan maksudnya sama dengan AD 9 dikurang 5. 9 kurang 5 berapa? 4 cm. Jadi panjang DB itu sama dengan AB sama dengan AD. Nah, lalu kita kurangkan 9 kurang 5, 4 cm. Nah, kemudian untuk itu kita berlaku membuat persamaan konsep rasio. AB per BC sama dengan BC per DB. Maka AB-nya berapa AB-nya? AB 9. 9 per BC berapa BC? BC yang ditanya. Lalu sama dengan BC per DB-nya berapa DB? DB 4. Dapatkan hasilnya 4. Maka BC sama dengan BC kuadrat, kan ada 2. BC kuadrat sama dengan 9 dikali 4. BC sama dengan 9 9 kali 4 dibagi BC kuadrat sama dengan 6 cm. Oh, paham? Selesai. Nah, paham sudah selesai kita melihat contoh soal pada kongruen dan kesebangunan. Ya, ya anak-anak Miss.
Ya, anak-anak Miss ucapkan terima kasih sudah selesai untuk pertemuan kita di kesebangunan ini. Ini juga sudah Miss buatkan lagi di sini. Nah, maka selesai sudah materi kesebangunan dan bangunan. Oke, terima kasih ya.